Untuk tahap awal kita persiapkan keping multiplex. Di sini saya menggunakan multiplex ukuran 12 mili dan ukuran sudah saya sesuaikan dengan ukuran lacinya. Rel laci yang saya gunakan adalah rel laci tipe double track. Untuk rel laci tipe ini kita harus melepaskan dulu antara induk dan anaknya, yaitu dengan cara menariknya, lalu menekan knop pengunci, lalu ditarik. Setelah terpisah, lalu kita ambil rel laci yang satunya dan kita lakukan hal yang sama, ditekan lalu ditarik. Oke, dan kita ambil kepingan sebelah kiri laci dan kita pasang anak dari rel laci tersebut dan kita baut. Untuk posisi itu bebas, mau di mana, mau di tengah boleh, mau di atas juga boleh, atau di bawah. Sebagai catatan, posisi sudah saya tandai semua, jadi tinggal proses pembautan aja. Sekarang kita pasang untuk keping sebelah kanan laci dan kita baut dengan posisi yang ada penutupnya itu di sebelah kiri atau di ujung. Untuk induk dari rel laci ini kita pasang di bodi lemarinya dan ini sudah saya tandai dulu posisinya. Oke. Kita baut lagi bagian depan dan kita coba. Oke, setelah ini kita rakit laci dan kita pasang kepingan-kepingannya. Kita baut satu persatu. Dan pastikan bahwa sudut sudah siku atau 90 derajat. Setelah ini kita coba pasang laci yang sudah dirakit tadi, dan ini dilakukan untuk memastikan bahwa posisi rel dan laci sudah benar. Coba ditarik dan dimasukkan berulang kali. Setelah posisi sudah benar, kita lepaskan lagi bagian-bagian dari laci dan kita lakukan finishing. Di sini yang saya lakukan adalah finishing dengan menempelkan HPL, tapi bagi teman-teman yang mau finishing dengan menggunakan cat, boleh-boleh saja. Penempelan HPL yang saya lakukan dengan menggunakan lem kuning, dan kita harus mengoleskan di kedua bagian, yang satunya di HPL-nya dan yang satu lagi di kepingan lacinya. Lem dioleskan secara merata, lalu dibiarkan mengering sampai tidak lengket lagi di tangan. Setelah itu kita tempelkan HPL ke kepingan laci tadi dan kita trimmer atau kita router bagian sisi HPL yang berlebih. Setelah semua sisi sudah dilapisi HPL lalu dirakit dan kita pasang alas dari laci. Di sini saya menggunakan triplek 4 mili. Kita lem terlebih dahulu agar dudukan alas laci bisa lebih kuat. Setelah itu baru kita tempelkan alas laci tadi dan kita baut atau bisa juga kita paku. Setelah itu kita coba masukkan lagi laci tersebut ke lemari dan melakukan proses pemasangan kepala laci. Untuk pembatas bawah, di sini saya menggunakan paku 1,5 inci yang berfungsi sebagai penentu rongga bawah
dari laci yang akan kita pasang. Lalu kita coba pasang kepala laci untuk mengukur posisi yang pas. Setelah dirasa sudah oke, kita lem kepala laci tadi dengan lem kayu, lalu kita tempelkan dan kita kunci dengan membautnya. Setelah itu kita lakukan penempelan HPL untuk kepala laci tersebut. Seperti tadi, lem harus dioleskan secara merata agar tidak terjadi penggelembungan di kemudian hari. Oke, sekian dulu untuk proses pemasangan laci. Bagi rekan-rekan yang masih ingin bertanya, silakan komen di bawah. Dan ini adalah hasil dari keseluruhan setelah laci dipasang.